Hai everyone, kembali lagi dalam YouTube channel saya. Sebelumnya kembali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah berkenan untuk menonton, like, komen, bahkan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih untuk saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti akan pemaparan, pembahasan dan juga penyampaian yang sudah saya berikan mengenai materi-materi dalam salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yakni mata kuliah administrasi. Terima kasih untuk kerjasama dan juga kontribusi dari saudara-saudari sekalian. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita sekalian dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi apapun kita. Nah, pada perjumpaan kali ini kita kembali pada apa yang tentu akan saya bahas masih seputaran administrasi gereja baru. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan mengenai dimensi yang keenam. Nah, dimensi yang keenam ini ialah dimensi yang terakhir dalam administrasi gereja baru, yang merupakan dimensi pendukung di dalam penata layanan administrasi gereja baru. Jadi dimensi yang keenam ini ialah dimensi evaluasi kinerja kerja dari administrasi gereja baru. Ketika berbicara soal evaluasi, tentu ada di antara kita yang berpikir bahwa evaluasi itu hanya ada di dalam organisasi lain di luar gereja. Lalu evaluasi itu hanya ada dalam lingkup pemerintahan. Evaluasi itu hanya dalam sektor politik atau ada dalam sektor swasta. Tidak demikian. Di dalam gereja pula, apalagi dalam administrasi gereja baru ini, ada juga namanya evaluasi. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahukan dulu kepada saudara-saudari mengenai definisi dari evaluasi itu sendiri. Jadi kata evaluasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah penilaian. Nah, terus berkaitan juga dengan apa yang menjadi pokok pikiran dari para ahli mengenai evaluasi ini. Menurut salah satu ahli, yakni Rickstone, mengatakan bahwa evaluasi ini ialah penaksiran terhadap pertumbuhan dan juga kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Jadi evaluasi ini dapat diartikan sebagai sebuah penilaian terhadap sebuah perkembangan yang ada sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan untuk kemudian bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, saudara-saudari, patut juga untuk kita pahami bahwa evaluasi ini di dalam administrasi gereja baru ini menunjukkan bahwa gereja ketika hadir di tengah-tengah dunia, gereja perlu untuk melakukan pembaharuan. Gereja dituntut untuk dapat bertransformasi, dituntut untuk dapat berkontribusi, dituntut untuk bisa mewujudkan kesejahteraan jemaat. Lalu ketika gereja melaksanakan semuanya itu, tentu akan ada yang namanya evaluasi. Nah, sama seperti halnya evaluasi-evaluasi di dalam gereja juga untuk di masa kini ada evaluasi untuk bagaimana ada di dalam sidang awal tahun atau evaluasi tengah tahun, juga sidang akhir tahun sebagai evaluasi akhir dari semua penata layanan dalam satu tahun periode begitu. Itulah contoh-contoh evaluasi yang ada di dalam gereja. Jadi setelah gereja melaksanakan dimensi-dimensi yang menjadi dasar, yang menjadi patokan dalam pengadministrasian gereja baru, yang mencakup pelaksanaan administrasi gereja berlandaskan pada Alkitab, teologi dan juga doktrin, terus pelaksanaan kebijakan, regulasi dalam lingkup gereja maupun di luar gereja yang berkaitan dengan gereja, lalu kemudian pelaksanaan kepemimpinan, manajemen yang telah gereja lakukan. Selanjutnya gereja yang secara baik dan juga efektif telah berfungsi dengan baik dalam bagaimana berkontribusi mengenai organisasi gereja yang memiliki budaya yang fleksibel, serta kemudian pengenalan akan ekologi dari administrasi gereja yang ada di masa kini.
Nah, setelah gereja melakukan ini semua, gereja perlu untuk melakukan yang namanya sebuah penilaian atau sebuah peninjauan atas apa yang telah dilakukan. Peninjauan atau penilaian inilah yang kemudian dikenal dengan nama evaluasi. Evaluasi ini tentu dilakukan harus sistematis dan juga disesuaikan dengan mekanisme yang sesuai yang ada. Evaluasi ini dilakukan tidak hanya terkait dengan pelaksanaan penata layanan dalam administrasi gereja baru, tetapi juga bagaimana berbicara soal evaluasi terhadap kinerja dari pejabat gereja. Nah, salah satunya ialah evaluasi terhadap pendeta itu sendiri. Pengevaluasian ini terhadap pendeta ini selaku pemimpin tertinggi gereja inilah yang menjadi salah satu faktor pembeda antara administrasi gereja baru dan administrasi gereja lama. Di dalam administrasi gereja lama bahkan tidak ada atau hampir tidak ada yang namanya evaluasi terhadap pemimpin gereja, dalam hal ini pendeta. Hanya ada evaluasi tetapi berkaitan justru dengan keuangan, tidak berkaitan dengan apa menjadi kinerja kerja dari oknum-oknum yang terlibat dalam penata layanan gereja. Oleh karena itu, dalam administrasi gereja baru, evaluasi ini memiliki cakupan yang lebih luas, akan tetapi dilaksanakan secara tersistematis sehingga mampu untuk memperoleh penilaian yang baik, yang efektif, dan tentunya tidak keliru. Nah, saudara-saudari, dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tentu ini memiliki prinsip-prinsip yang bersifat on the track. Jadi prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama bahwa penguasaan dari Alkitab, teologi, dan juga mengenai doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang kita sudah bahas bersama, yaitu bahwa Alkitab, teologi, dan doktrin itu merupakan fondasi dan salah satu dimensi pendukung dalam administrasi gereja baru. Ketika kita menguasai Alkitab, artinya kita menguasai apa yang menjadi jantung gereja. Nah, tentu dengan demikian bisa untuk menghidupkan semua penata layanan yang ada di dalam gereja. Doktrin pun demikian. Setiap ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja, yang berkembang di dalam gereja itu tidak selalu dapat diterima begitu saja, tetapi perlu untuk diperiksa dan ditinjau kembali. Kehadiran teologi juga di tengah-tengah gereja dijadikan sebagai prinsip evaluasi. Teologi sebagai lembah bagi orang Kristen untuk dapat mengenal dan memahami kehendak Allah. Selanjutnya, penguasaan dan wawasan yang baik juga mengenai filsafat, sehingga bisa memudahkan kita orang-orang Kristen untuk kita mampu mendidik orang, terutama sesama kita, secara baik, memahami juga metode-metode atau cara untuk menemukan dan mengeksekusikan pelayanan yang baik di dalam gereja. Dan kita diharapkan untuk bisa mampu memahami teori, sebab umat Kristen ini membutuhkan wawasan yang luas mengenai bidang ilmu lainnya selain daripada ilmu teologi itu sendiri, yang berfungsi tentunya untuk mendidik dan menuntun kita sebagai jemaat yang bisa berpengaruh pada kehidupan kita ke depan. Pada prinsip-prinsip evaluasi kinerja administrasi gereja baru inilah yang merupakan bagian dari multidisiplin ilmu yang perlu didalami, perlu untuk dipelajari oleh semua umat Kristen tanpa terkecuali, terkhususnya lagi bagi pejabat-pejabat gereja. Ketika kita berbicara mengenai evaluasi kinerja administrasi gereja baru, maka kita perlu untuk meninjau bagaimana akuntabilitas dari semua oknum atau pejabat dalam gereja, sehingga bisa untuk memudahkan dalam pengevaluasian pertanggungjawaban gereja terhadap tugas dan panggilan gereja. Nah, saudara-saudari, pada administrasi gereja baru ini perlu untuk kemudian kita memiliki karakter di mana penata layanan ini bersifat damai sejahtera, dan gereja itu mampu untuk bisa diperbarui oleh Allah sehingga dapat tetap eksis di tengah kemajuan zaman dan dapat terus untuk bertransformasi di dalam ilham oleh karena kebenaran yang berasal dari Alkitab. Pejabat-pejabat gereja di masa kini harus bisa untuk bekerja berdasarkan pada
keteladanan dari Yesus dan atas tuntunan dari Roh Kudus untuk dapat melayani sesama berdasarkan hukum dan prinsip yang ada, sebagai bentuk pelayanan bersama yang sistematis, yang komprehensif, dan dapat membawa orang kepada suatu keadaan di mana mereka bisa untuk mencari Yesus dan memahami kehendaknya sebagai orang Kristen. Nah, berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan ini, kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja administrasi gereja baru ini ialah penilaian dan peninjauan terhadap kinerja, tidak hanya dari pejabat gereja, tidak hanya soal pendeta, bagaimana kinerja dari seorang pendeta, tetapi juga bagaimana penata layanan yang ada di dalam gereja. Jadi evaluasi dalam administrasi gereja baru ini memiliki cakupan yang lebih luas dan dipandang akan lebih efektif. Evaluasi terhadap kinerja administrasi gereja baru ini telah memperhatikan prinsip-prinsip dasar evaluasi dan karakter penata layanan yang baik oleh gereja, sehingga diharapkan gereja dapat terus berkembang di tengah kemajuan zaman yang pada saat ini zaman terus maju dan terus berkembang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.